Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Zaratunisa Mawaddah Dan saya Rizka Adila Merpawung. Bersama-sama kami akan membahas tentang hakikat pendidik. Pernahkah kita membayangkan bagaimana jadinya jika di dunia ini tidak ada seorang pendidik? Siapa yang akan mengajarkan ilmu, menanamkan nilai, dan membimbing manusia menuju kebaikan? Nah, karena itulah hakikat seorang pendidik sebenarnya bukan hanya terletak pada kemampuan mengajarnya, namun dia juga memiliki peran dalam membimbing, mendidik, dan juga membentuk karakter manusia yang berilmu dan juga berakhlak. Nah, banyak orang yang mengira tugas seorang pendidik hanya sekedar menyampaikan pelajaran di kelas. Padahal, peran dan tanggung jawabnya jauh lebih luas daripada itu. Yang pertama, sebagai teladan. Artinya, seorang pendidik harus mampu memberikan contoh yang baik dalam sikap, perkataan, dan juga perilaku. Kedua, sebagai motivator. Pendidik harus mampu memberikan semangat kepada peserta didik agar mereka rajin belajar dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga, sebagai fasilitator. Pendidik membantu menyediakan sarana dan kesempatan belajar agar para peserta didik mampu mengembangkan potensi dan juga kemampuannya. Yang keempat, sebagai evaluator. Pendidik harus mampu menilai hasil belajar peserta didik untuk mengetahui perkembangan mereka. Dan yang kelima, sebagai inovator. Pendidik harus mampu kreatif dalam memilih metode pembelajaran agar proses belajar menjadi lebih menarik dan juga mudah dipahami. Jika semua ilmu bisa dicari di internet, lalu kenapa kita masih membutuhkan seorang guru? Di internet, kita memang banyak menemukan informasi, tetapi tidak semua informasi itu benar dan mudah dipahami. Nah, disinilah peran guru menjadi sangat penting. Guru tidak hanya memberikan materi, guru juga menjelaskan ilmu, menjawab pertanyaan, dan memastikan peserta didik memahami pelajaran dengan baik. Selain itu, guru juga menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, dan rasa hormat itu lebih mudah dipelajari dari seorang guru dibanding mendapat informasi di internet. Jadi, internet bisa menjadi sumber ilmu, tetapi guru tetap dibutuhkan untuk membimbing peserta didik agar tidak hanya menjadi pintar, tetapi memiliki karakter dan moral yang baik. Lalu, dari manakah seorang guru mendapatkan pengetahuannya? Nah, pengetahuan itu dapat bersumber dari 4 hal. Yang pertama, pengalaman, panca indera, akal, dan wahyu dalam perspektif agama. Dalam menyampaikan pengetahuan, guru dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, eksperimen, dan studi kasus. Khusus dalam pembelajaran bahasa Arab, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti metode alamiah, metode langsung, metode membaca, metode mendengar dan berbicara, serta metode campuran. Nah, namun setiap pengetahuan dan tindakan seorang guru itu harus berdasarkan pada fakta, bukti nyata, serta tanggung jawab ilmiah. Tujuan pendidikan tidak berhenti pada prestasi akademik. Pendidikan juga bertujuan membentuk karakter peserta didik. Ada 18 karakter yang seharusnya dimiliki peserta didik: religius, jujur, disiplin, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, bersahabat, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nah, karakter-karakter tersebut sangat penting karena dapat membantu peserta didik menjadi pribadi yang baik, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di era digital sekarang, menurut teman-teman, apakah tantangan terbesar seorang guru? Apakah perkembangan teknologi, atau perubahan kurikulum, atau bahkan keberagaman peserta didik?
Nah, semua itu merupakan tantangan bagi seorang guru. Yang pertama adalah perkembangan teknologi dan digitalisasi. Seorang guru harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar pembelajarannya menjadi lebih efektif. Yang kedua adalah perubahan kurikulum yang menuntut guru untuk harus belajar dan terus beradaptasi. Yang ketiga, keberagaman peserta didik. Setiap peserta didik itu memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda, sehingga guru harus mampu menyesuaikan metode pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah tantangan kompetensi abad 21, seperti berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan juga bekerja sama. Nah, karena itulah guru harus terus meningkatkan kemampuan dan juga pengetahuannya untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Nah, jadi guru bukan hanya mengajarkan pelajaran, tetapi juga menjadi contoh yang baik, membimbing, dan memberikan semangat kepada peserta didik. Guru membantu mereka belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, menjadi guru berarti siap untuk terus belajar, menginspirasi, dan memberikan dampak positif kepada kehidupan peserta didik. Guru bukan hanya pengajar, tetapi pembentuk masa depan.